Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita bersama-sama mohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berkuasa dalam hidup kami, tidak henti-hentinya kami senantiasa bersyukur kepadamu atas segala anugerah kehidupan, tapi juga senantiasa meletakkan kehidupan kami kepadamu, agar Engkau yang akan terus memampukan kami berkarya di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Dan untuk itu ya Tuhan, untuk mendasari kehidupan kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena kami yakin melalui firman-Mu itu kami senantiasa terus disegarkan dan dikuatkan. Punya kemampuan untuk terus menjalani dan berkarya dalam hidup kami. Maka kami serahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan membaca dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 44 sampai dengan yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, demikianlah bacaan Alkitab kita. Yang berbahagialah mereka yang melihara dan makan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Momentum. Sebuah kata yang waktu dulu saya di SMA, kata-kata yang tidak terlalu saya sukai. Tapi lagi kalau belajar mata pelajaran fisika. Karena saya tidak terlalu memahami fisika saat itu. Tapi ternyata kata momentum bukan hanya milik bidang ilmu fisika saja. Kata momentum juga merupakan dipakai juga dalam bidang-bidang yang lainnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun juga kata momentum bisa kita pakai. Misalnya kemarin, tanggal 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hari yang menjadi momentum bagi bangsa kita untuk mulai sadar pada zaman dulu, sadar untuk memperjuangkan kehidupan bangsa kita sendiri, terlepas dari jajahan bangsa asing. Atau dalam kehidupan kita yang lainnya, dalam pernikahan atau kelahiran. Terkadang kan momen-momen pernikahan, kelahiran menjadi momentum juga bagi kita untuk bekerja lebih baik lagi, mengubah pola hidup ke arah yang lebih baik lagi. Dan terkadang kematian pun juga menjadi sebuah momentum bagi kita masing-masing untuk memulai sesuatu yang baru setelah ditinggalkan oleh orang yang mengasihi kita. Nah, dalam konteks pembacaan kita saat ini, kenaikan Yesus ke sorga juga merupakan salah satu momentum bagi para murid Yesus.
untuk tidak lagi ragu akan Kristus, saudara. Tidak lagi takut untuk bersaksi tentang hakikat Kristus dan juga karya penebusan Kristus yang membawa kehidupan bagi kita manusia. Seperti yang dikatakan dalam ayat 48, di sana dituliskan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Karena saudara, selama 3 tahun para murid menjadi murid-murid Yesus. Mereka mengiringi perjalanan Yesus kemana saja, ke kota-kota, ke desa-desa. Mereka melihat berbagai macam segala perbuatan Yesus yang ajaib. Mereka menerima berbagai macam pengajaran tentang Allah, tentang Kristus, tentang penebusan dan lain sebagainya. Tapi tetap saja mereka punya konsep yang keliru. Mereka tetap punya konsep yang keliru dan keraguan akan Kristus. Bahkan saudara, ada ketakutan di antara mereka, terutama setelah Yesus mati. Itulah sebabnya sebelum Yesus naik ke sorga, ia kembali mengingatkan apa yang sudah ia ajarkan. Yesus mengingatkan apa yang ia sudah ajarkan waktu-waktu sebelumnya kepada para muridnya ini. Karena dalam pengajaran itu sebenarnya ia sedang mau meneguhkan pemahaman para murid. Dan lebih lagi, ia menjanjikan penyertaan agar sepeninggalan dirinya setelah ia terangkat ke sorga, mereka semua para murid dapat menjadi saksi yang punya keyakinan teguh, mampu untuk memberi kesaksian tentang Kristus, bahkan di hadapan orang-orang yang melakukan kekerasan atau orang-orang yang menentang Kristus, bahkan mengejar-ngejar Kristus itu sendiri. Peristiwa itu menjadi sebuah momentum bagi para murid. Kalau kita lihat lebih lanjut lagi di ayat yang 53 memperlihatkan perubahan tersebut. Momentum yang membuat kehidupan mereka berubah. Dikatakan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Tidak ada lagi ketakutan, tidak lagi mereka menyembunyikan diri mereka lagi. Mereka punya keberanian untuk menyatakan karya Allah, karya Kristus bagi banyak orang saat itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebuah situasi yang luar biasa, momentum yang mendorong mereka untuk berubah. Peristiwa-peristiwa yang membuat hidup mereka berubah dari seorang yang pemungut cukai, dari seorang yang nelayan biasa, kemudian menjadi murid Kristus dan pada akhirnya menjadi saksi-saksi Kristus yang berkarya di sepanjang kehidupan umat manusia. Bahkan saudara, salah satu murid Kristus pun juga sampai menginjak kakinya ke India untuk menyebarkan Injil Kristus itu. Momentum itu membuat perubahan dalam diri mereka. Saat ini saudara, kita bersyukur sebenarnya peristiwa kenaikan Kristus ke sorga tidak hanya terbatas pada kehidupan para murid. Tapi kenaikan Kristus ke sorga juga mampu hadir sebenarnya dalam kehidupan kita pribadi masing-masing, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kok bisa ya? Bisa. Karena kenaikan Kristus, kehadiran Kristus dalam kehidupan kita bukankah nyata melalui cinta kasih orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mengasihi kita dan yang kita kasihi. Atau juga melalui perjumpaan kita secara pribadi dalam keseharian kita. Dalam peristiwa-peristiwa yang tidak terduga dalam kehidupan kita yang terkadang membuat kita terheran-heran, terkagum-kagum, atau juga dalam peristiwa yang membuat kita menjadi khawatir, atau dalam penderitaan seperti pada masa pandemi COVID-19 ini. Bukankah dalam penderitaan itu, dalam kesusahan itu, tangan Tuhan kita bisa rasakan, tangan yang menopang kita, entah itu melalui orang-orang sekitar kita, melalui bantuan yang kita terima, atau juga melalui tangan kita yang terulur untuk membantu orang lain.
Bukankah itu adalah contoh-contoh nyata dalam kehidupan kita masing-masing, di mana kita mengalami perjumpaan dengan Kristus yang sudah bangkit dan sudah naik ke sorga itu, yang juga menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Apalagi kalau kita mau menengok sejarah perjalanan kehidupan kita masing-masing. Saya yakin ada banyak cerita, ada banyak kisah yang menguatkan kita. Kita sadar bahwa ya Tuhan hadir, Tuhan senantiasa menopang, menguatkan kita, memberikan banyak hal dalam segala masa kehidupan kita. Nah saudara, bukankah itu bisa menjadi sumber dari kesaksian kita masing-masing tentang karya Tuhan? Bukankah itu menjadi sumber kesaksian kita? Yang harusnya kita sadari saudara, secara langsung, dan terus bukan hanya soal kesadaran sebenarnya, tapi juga mendorong kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus, saksi iman tentang karya Kristus dalam kehidupan kita, di masa lalu, sekarang, dan juga masa depan. Karena kan iman kita juga berbicara soal itu. Bukan hanya saat ini, tapi juga masa lalu dan juga masa depan dalam kehidupan kita. Menceritakan tentang kebaikan karya Kristus dalam hidup kita. Agar bukan hanya kita dikuatkan secara pribadi, tapi juga bahkan peristiwa yang sudah kita lampaui itu, kesaksian-kesaksian itu juga bisa menguatkan orang lain. Kan itu fungsinya kita menengok ke belakang. Fungsi sejarah hidup kita. Bukan untuk kita lupakan, tapi kita belajar. Belajar dari yang lalu, bukan untuk mengingat segala kesusahan, segala derita, sakit hati, bukan. Tapi untuk kembali belajar tentang karya Kristus yang memampukan kita melampaui itu. Sehingga ketika kita berjalan sekarang, kita punya kekuatan untuk bisa menghadapi tantangan itu. Bahkan seperti tadi saya ungkapkan, di masa depan bahkan kita mampu untuk keluar, menyebarkan kisah-kisah perjalanan kehidupan kita bersama dengan Kristus, agar orang lain di luar sana, melalui kisah hidup kita, mereka juga mengalami kekuatan dalam hidup mereka. Nah itulah saudara, itulah makna kenaikan Kristus ke sorga, yang dalam kehidupan kita pada masa ini. Bahwa kuasa Kristus tidak terbatas pada zaman dulu, pada murid-muridnya tidak. Tapi pada zaman kita sekarang juga kita merasakan kuasa Tuhan. Maka mari kita wartakan kasih Kristus itu pada setiap orang sekitar kita. Memang tantangannya pasti banyak. Tantangannya terutama dalam diri kita masing-masing. Tapi mari kita jadikan masa-masa pandemi COVID-19 ini menjadi momentum buat gereja kita. Momentum buat diri kita masing-masing, buat keluarga kita. Mampukah kita menjadi saksi Kristus di tengah segala penderitaan saat ini, tantangan kita saat ini. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh dengan kuasa, kami bersyukur Kristus yang sudah bangkit dan juga saat ini kami peringati kenaikannya ke sorga, yang menyatakan kuasa-Mu, yang tidak pernah juga meninggalkan kehidupan kami umat manusia, yang terus menghibur, menguatkan, menopang kami. Kami bersyukur atas semua itu ya Tuhan, dan kiranya pengalaman pribadi kami masing-masing akan kasih-Mu itu akan berjumpa dengan Engkau yang menguatkan kami, mampukan kami untuk juga tidak berhenti, bahkan mau menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah situasi kehidupan saat ini. Namun kami sadari Tuhan, tidak mudah untuk melakukan itu. Tapi kami yakin Engkau sendiri akan terus menyertai kami dan mampukan kami. Maka inilah kami, kuasai kami dan pakai kami ya Tuhan. Bapa Sorgawi, kami teringat akan pelayanan-pelayanan diakonia-diakonia yang ada di gereja-gereja, yang terus berupaya menjangkau dan menjadi berkat, terutama bagi mereka yang saat ini sedang kesusahan. Baik di GKP Jemaat Ekolot di mana kami boleh bersekutu, maupun juga di gereja-gereja yang lain. Terutama pada masa-masa ini, di mana begitu banyak orang-orang yang menderita akibat pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Engkau yang akan terus memperlengkapi pelayanan-pelayanan diakonia ini yang dilakukan oleh para pelayan-pelayan-Mu. Agar apa yang boleh diberikan, apa yang boleh dilakukan, itu semua bisa menolong, membantu, bahkan memulihkan dan menguatkan mereka yang sedang menderita. Dan terutama juga buat mereka ya Tuhan, mereka-mereka yang mengalami penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Mereka yang di PHK atau juga harus dirumahkan, atau juga usahanya yang mundur, atau juga mereka yang tidak bisa melakukan apa-apa. Kiranya Engkau yang akan juga hadir dalam hidup mereka dan memberkati mereka, menguatkan dan memberikan yang terbaik buat mereka. Pakai pemerintah bangsa kami ini untuk ikut ambil bagian secara aktif, membantu proses pemulihan bangsa ini, terutama buat mereka yang membutuhkan. Berkati ya Tuhan para dokter, perawat, mereka yang terus berjuang menolong pasien-pasien di rumah sakit, tak karena penyakit yang lain maupun juga terutama bagi pasien-pasien yang saat ini menderita virus corona. Kiranya Engkau berikan kesehatan, kekuatan di dalam upaya pengobatan yang diberikan. Dan juga bagi para pasien, berkati mereka ya Tuhan, kiranya kesembuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Pakai gereja kami juga untuk ikut ambil bagian dalam hal itu. Melalui gugus tugas yang saat ini sedang terus turut bekerja. Kiranya apa yang diupayakan benar-benar bisa menolong banyak orang untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama dalam melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini. Bapa, kami serahkan kehidupan keluarga-keluarga kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan terus menyertai keluarga-keluarga kami dan juga masyarakat sekitar kami. Saudara kami yang saat ini akan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kami berdoa buat mereka, kiranya Engkau berikan hikmat bagi mereka untuk bisa menahan diri, untuk tidak keluar dari rumah, untuk menjaga kehidupan mereka masing-masing. Sehingga mereka tidak terjangkit penyakit yang lain yang berbahaya dalam hidup mereka. Dan pada akhirnya mereka boleh merayakan sukacita Idul Fitri dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Mungkin sesuatu yang menyedihkan buat mereka, karena tidak bisa merayakan bersama dengan orang tua atau saudara-saudara yang lain. Tapi kami yakin dan percaya
semuanya itu tidak mengurangi sukacita kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami, gereja kami, masyarakat, bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu saja. Karena Engkaulah yang menjadi sumber kehidupan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersama-sama hendak menyampaikan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama kembali menjalani kehidupan kita masing-masing, berkarya, bekerja, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi saksi bagi Kristus di tengah-tengah dunia kita ini. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Meski